Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bonsai 62. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview beberapa jenis bahan bonsai atau tumbuhan yang bisa dibonsai yang tumbuh di sekitar kita maupun yang berada di penjual tanaman hias, karena beberapa bahan bonsai ada yang sudah tersedia di Indonesia atau di sekitar kita, ada pula bahan bonsai yang sifatnya harus impor, jadi kita harus membelinya di tukang-tukang bunga atau tukang tanaman hias. Tapi kali ini yang akan saya review atau saya bahas adalah bahan bonsai yang biasanya ada di sekitar kita. Oke, apa saja? Langsung cekiprot, mantap. Sobat bonsai, liputan ini saya buat khusus buat sobat bonsai yang masih awam atau masih sangat pemula, jadi masih belum paham benar jenis-jenis pohon atau tumbuhan yang bisa dibonsai. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu bahan bonsai yang sudah menjadi favorit, yaitu Strapless asper atau serut. Sekarang keberadaannya juga sudah semakin langka, apalagi di daerah saya. Kalau mau nyari bahan bonsai serut harus ke lain daerah dan jaraknya lumayan jauh, bisa seharian. Itu pun juga sudah susah, banyak penongkel berebut dengan bahan serut atau Strapless asper. Daunnya kecil-kecil, berbentuk lonjong dengan ada gerigi di pinggirannya dan kasar seperti amplas. Sedangkan di permukaan agak licin, kalau di bagian belakangnya terasa kesat atau kasar karena ada bulu-bulu halus seperti tekuk. Dia akan patah karena kaku dan daunnya mudah sekali kering. Ini penampakan dari bahan bonsai serut. Kalau saya di sini, daripada susah-susah menongkel, lebih baik membuat bahan bonsai tersebut dengan cara stek. Ini ada beberapa stekan yang mulai tumbuh. Bahan bonsai yang selanjutnya yaitu dari keluarga ficus, yaitu Ficus glabella alias bunut pucuk merah. Banyak sekali bunut yang berada di alam liar dulu, tapi kalau sekarang sudah cukup susah juga, apalagi yang pucuk merah seperti ini, makanya harganya lumayan. Ini ciri-cirinya seperti ini, pucuknya jelas berwarna merah dengan daunnya sekilas seperti daun mangga, berbentuk lonjong dan panjang dengan ujungnya yang meruncing. Daunnya halus, baik di permukaan maupun di bawahnya halus. Batangnya sendiri berwarna kecoklatan. Untuk bunut yang pucuk merah ini ada beberapa jenis bunut, ada pucuk hijau, ada juga bunut yang daunnya agak silver. Tapi di sini saya hanya punya bunut pucuk merah. Bahan bonsai yang ketiga yaitu dari jenis ficus juga. Ini namanya Ficus africa, biasa disebut dengan African Figs. Biasanya ini tumbuh di tepi-tepi sungai atau saluran air. Daunnya memang lebar, ini seperti beringin karet atau beringin kebo. Ini masih dalam tahap percobaan, makanya saya tanam langsung di atas tanah.
Daunnya berbentuk oval, melebar dengan ujung lancip juga. Berbeda dengan jenis ficus lainnya, daun beringin Afrika ini terasa empuk. Panjangnya bisa mencapai 25 cm dengan lebar sekitar 15 cm. Batangnya berwarna kecoklatan dan mulus. Ini paret-paret saya sengaja untuk program agar batangnya atau bonggolnya cepat besar. Untuk bahan bonsai yang selanjutnya yaitu dari keluarga beringin, yang ini namanya Ficus retusa atau beringin ibrik, ada juga yang menyebutnya preh. Ini ibrik pucuk hijau. Ciri-ciri daunnya sama saja dengan beringin lokal atau mirip. Bedanya biasanya daun beringin ibrik ini sedikit lebih tebal dan juga kalau dilos daunnya akan menjadi sedikit lebar. Ukuran daun normalnya sebelum dibonsai lebarnya sekitar 5 cm dan panjang bisa mencapai 10 cm kalau di alam liar. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih lebar lagi kalau tumbuh-tumbuh di tepian sungai. Yang khas dari beringin ibrik, pada daunnya di tepiannya terdapat bintik-bintik yang memutar, bintik-bintik putih. Ada ibrik pucuk merah, ibrik daun silver, dan ini ibrik pucuk hijau. Sifat-sifatnya sama saja dengan jenis-jenis beringin lainnya. Mudah hidup, punya akar gantung, dan juga dahannya lentur sehingga sangat cocok untuk dibonsai. Sobat, untuk bahan bonsai selanjutnya yaitu ada jenis beringin lokal atau Ficus benjamina. Keberadaannya sudah cukup langka. Paling ini tumbuhnya biasanya di taman-taman atau di kuburan. Ini suka ditanamin dengan beringin lokal. Karena kalau ditanam liar di dekat rumah ini dapat merusak bangunan. Akar-akarnya cepat sekali membesar dan bisa menyusup ke pondasi rumah maupun dinding-dinding sehingga menyebabkan kerusakan. Daunnya seperti ini, sobat pasti sudah pernah lihat lah ya, yang namanya beringin lokal. Biasanya banyak sekali akar gantungnya dan tumbuh sangat rimbun. Ini juga cukup bagus untuk dijadikan bonsai. Mempunyai beberapa jenis varian atau subspesies. Sini saya punya yang pucuk merah, ada yang pucuk hijau, ada yang punya sulur berwarna merah, ada pula yang berwarna putih. Banyak sekali jenisnya. Lanjut bos, untuk jenis pohon yang bisa dibonsai selanjutnya yaitu ada asem Jawa alias Tamarindus indica. Di alam liar juga semakin langka, harus budidaya sendiri, bisa dengan biji maupun dengan cangkok. Kalau dengan biji cukup lama ya bisa dicangkok saja. Ciri-ciri asam Jawa seperti ini. Mungkin sobat sudah ada yang tahu, dan yang masih awam saya jelaskan. Daunnya berbentuk majemuk. Dalam satu tangkai daun terdapat beberapa pasang anak daun. Batangnya sendiri berwarna kecoklatan, dan ini kalau sudah tua sangat bagus, teksturnya bisa pecah-pecah. Keunggulan dari asam Jawa itu dahan-dahannya sangat lentur sehingga mudah untuk dibentuk atau diliuk-liukkan. Ini pucuk asam Jawa yang masih muda.
Lanjut bro ke bahan bonsai berikutnya. Tentu sudah kenal yang namanya kelapa. Ternyata kelapa pun bisa dibonsai, dan ini koleksi bonsai kelapa saya yang sedang diprogram. Dan ini adalah salah satu bonsai kelapa koleksi saya yang cukup membanggakan, yaitu kelapa dengan cabang 2. Ini bukan kembar tapi bercabang bro. Tadinya cabangnya 4, tapi yang 2 tidak tumbuh dengan baik, hanya tinggal 2 ini. Kalau untuk bahan bonsai kelapa tidak perlu saya jelaskan dengan detail panjang lebar, karena pasti pemirsa sekalian sudah tahu yang namanya pohon kelapa seperti apa, buah kelapa seperti apa. Kalau tidak tahu ya kebangetan. Lanjut bro, untuk bahan bonsai selanjutnya yaitu lantana alias temblekan. Ini di alam liar masih cukup banyak, biasa tumbuh-tumbuh liar di karangan kosong, kebun kosong, ladang kosong, di pinggir jalan, di kuburan, dan di pinggir sungai. Ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali. Kalau yang ini lantana yang berbunga pink, ada yang berbunga orange, merah, putih, dan sebagainya. Terutama lantana impor yang variasi bunganya banyak sekali. Walaupun ini dari jenis semak atau berdu, tapi umurnya lumayan panjang bro, bisa di atas 20 tahun. Jadi layak untuk dijadikan bahan bonsai. Daunnya pun bisa sangat mengecil. Pohon selanjutnya atau tanaman selanjutnya yaitu ada pohon kendal. Ini yang sedang saya coba program untuk dibonsai. Tanaman yang sudah cukup langka ini, dan sepertinya belum ada trainer bonsai profesional yang mengembangkan atau mencoba membonsai pohon kendal ini, karena memang kurang populer ini. Ini sudah mulai tumbuh akar. Ini hasil stekan, walaupun sudah besar tapi mau tumbuh akar juga. Ini sekitar 1 tahunan umurnya, dan ini sudah mulai saya program untuk yang pertamanya. Daunnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya sobat bisa membuka video saya yang menjelaskan pohon kendal ini secara detail. Sobat bonsai, untuk jenis bahan bonsai selanjutnya ada ilang-ilang atau mangsinan. Ini juga masih cukup banyak di alam liar, biasa di tepi jalan, di tanah-tanah kosong, dan di pinggir sungai banyak. Daunnya seperti ini, mirip dengan daun katuk, mirip juga dengan daun kelor, jadi jangan sampai salah pilih. Ini yang menarik dari ilang-ilang adalah bentuk bonggolnya biasanya berupa lekukan-lekukan yang sangat unik, apalagi kalau hasil dari dongkel di alam liar. Sedangkan kelemahan dari bahan bonsai ilang-ilangnya itu nanti dalam proses perantingannya cukup susah rapatnya, harus telaten dan juga harus full di ground kalau mau perantingan rapat dari bahan bonsai ilang-ilang atau ileng-ileng, atau juga ada yang nyebut mangsinan. Sobat bonsai sekalian, sebenarnya masih banyak bahan bonsai yang saya koleksi, terutama yang hasil dari dongkel di alam liar, tapi tidak bisa saya review di sini satu persatu karena banyak juga bahan bonsai yang berhasil saya tanam di sini, tapi saya belum tahu namanya apa. Dan kalau saya bahas satu persatu mungkin akan menghabiskan durasi yang sangat panjang.
Sana ada waru, ada teh-tehan, ada juga kaca piring, ada bahan bonsai Asoka, dan banyak lagi dari jenis buah-buahan. Jadi sampai di sini dulu video saya hari ini, yaitu review bahan-bahan bonsai yang biasa ada di sekitar kita. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.